warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatana, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang keanekaragaman sumber daya, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi SPD MM. Pada keanekaragaman sumber daya ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian sumber daya, yang kedua pembagian sumber daya alam, yang ketiga macam-macam sumber daya alam, yang keempat ruang lingkup sumber daya alam, yang kelima pemanfaatan sumber daya alam, dan yang terakhir yaitu konservasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Menurut studi negara, sumber daya atau resource ialah sumber persediaan, baik cadangan maupun yang baru. Dari segi ekonomi, sumber daya dapat diartikan sebagai suatu input dalam suatu produksi. Menurut Chapman, dalam studi negara, mengetahui bahwa sumber daya ialah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya. Sumber daya alam atau SDA adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Angker DKK menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita, biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai ialah sumber daya alam. Yang kedua yaitu pembagian sumber daya. Terdapat beberapa pendapat mengenai pembagian sumber daya alam. Antara lain ditinjau dari sifat umum ekosistemnya dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu sumber daya alam terestris atau daratan, dan yang kedua sumber daya akuatik atau perairan. Yang ketiga, macam-macam sumber daya. Berikut ini akan disajikan beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan air dalam siklus hidrologi. Yang kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Yang kedua, sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi 2 sebagai berikut. A. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Selanjutnya yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Yang keempat yaitu ruang lingkup sumber daya. Ada 3 ruang lingkup sumber daya. Yang pertama yaitu inventarisasi perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau pemanfaatan, dan yang terakhir yaitu pengendalian atau pengawasan. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan, senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif atau manfaat ataupun dampak negatif, resiko terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru. Menurut Sumarto pada tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, antara lain yaitu yang pertama sumber makanan dan obat-obatan. Misalnya sumber daya alam hayati dan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contohnya untuk sumber makanan antara lain hewan-hewan ternak, berbagai umbi-umbian, berbagai jenis biji-bijian, dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber obat-obatan antara lain jahe, lempuyang, pasak bumi, laos, dan sebagainya. Yang kedua, sumber energi. Sumber energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan energinya antara lain. Yang pertama yaitu yang berasal dari tanah, contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Yang kedua yaitu yang berasal dari udara, contohnya matahari, angin. Yang ketiga yaitu air, dapat dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang keempat yaitu yang berasal dari biomas, misalnya kayu, ranting, zat-zat pati, gula, dan getah-getahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber devisa, misalnya yang berasal dari alam biotik seperti hasil-hasil perkebunan, teh, karet, dan lain-lain, kehutanan, kayu, rotan, damar, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu sumber daya alam tanah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, dan mineral lainnya. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam laut, air, misalnya udang, beraneka ragam, ikan, rumput laut, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sebagai sumber plasma, salah satu buah pace atau mengkudu di hutan atau di lingkungan kita masih terdapat tumbuhan dan hewan yang belum dibudidayakan. Nilai biologis yang penting adalah hutan sebagai gudang plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sifat-sifat unggul yang diwariskan secara turun-temurun. Pembahasan yang terakhir yaitu konservasi. Di antaranya yang pertama yaitu penghematan bahan, yang kedua pendaur ulangan atau recycle. Pendaur ulangan yaitu di mana sampah yang dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui daur ulang atau recycle. Yang ketiga yaitu pengguna ulangan. Pengguna ulangan yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan akan tetap sebagai sampah jika dibiarkan di lingkungan. Yang terakhir yaitu perawatan. Perawatan yang biasa kita lakukan agar dapat bertahan lama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.